Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, biar dijelaskan dulu teman-teman, di mute dulu Bang Jamil, di mute dulu Bang Raja, didengarkan dulu. Ini kan bisa Anda akses juga. Ini seorang Habib. Lanjut Bang Ablo. Iya. Jadi ini namanya informasi berdasarkan fakta dan data. Jadi bukan kibal-kibul, bukan narasi kopong. Ada ya seseorang Habib bernama Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi. Linknya sudah saya sertakan sekalian. Beliau pada saat itu diundang untuk melakukan tes DNA. Lah, namanya orang percaya sama tes DNA, yakin dengan ilmu, ya tentu mau, nggak ada masalah. Nah, lalu kemudian setelah hasilnya muncul, direkord juga, direkam juga, lalu diposting di YouTube. Nah, inilah rekamannya ada pada link yang saya ketik di situ. Silahkan di screenshot lalu dicek sendiri. Nah, hasil dari tesnya menunjukkan bahwa Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi berhaplogrup G. Ya, saya ulang, berhaplogrup G. Nah, lalu kaitannya apa dengan Mbak Alwi? Oleh karena Mbak Alwi mengklaim ya, catatan nasabnya sempurna, tidak salah, tidak mungkin meleset, maka setiap orang yang berada di dalam lingkungan atau kelompok Mbak Alwi turun-temurun memiliki standar yang sama pula, yaitu nasabnya lurus, tersambung, tidak terputus, dan tidak salah berdasarkan klaim. Konsekuensi lanjutannya adalah saudara-saudara laki-laki dari Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, mau dari marga Al-Habsyi, Assegaf, Al-Jufri, Al-Hinduan, semua pasti sama haplogrupnya G karena berasal dari laki-laki yang sama pula. Leluhurnya juga pasti G. Nah, yang jadi masalah adalah haplogrup Bani Hashim yang berada di Timur Tengah ternyata J1. Ini menandakan bahwa haplogrup G memiliki moyang laki-laki yang berbeda dengan haplogrup J1. Kalau laki-laki moyang tersebut hidupnya di era Nabi Ibrahim, ya mungkin tidak ada masalah ya. Nah, ini masalahnya moyang laki-lakinya, laki-laki bersama dari haplogrup G ini hidupnya di 50.000 tahun yang lalu plus minus. Artinya haplogrup G sudah ada sebelum Nabi Ibrahim ada. Yang mana kemudian masuk di akal Bani Hashim, Bani Quraisy, Bani Adnan, Bani Yakub memiliki haplogrup yang berbeda dengan kelompok haplogrup G. Karena leluhurnya memang berbeda jalur. Laki-laki saya katakan. Karena yang dicek pada saat kita melakukan tes kromosom Y, itu adalah kromosom yang diturunkan dari moyang laki-laki ke generasi selanjutnya yang laki-laki pula. Nah, ini cocok dengan klaim nasab. Karena nasab itu mencatatnya garis lurus laki-laki ke atas. Maka padanan biologinya adalah kromosom Y yang diturunkan dari moyang laki-laki kita sampai ke kita semua. Kromosom Y yang diturunkan adalah copy paste, sama percis. Nah, bedanya adalah nanti akan ada mutasi kecil-kecil sebagai penanda identitas. Ya, identitas biologi, bukan identitas nama gitu ya. Oke, silakan Bang Raja, silakan Bang Raja. Sebentar Bang Jamil, nanti kasih waktu sama Bang Raja. Abang belajar lagi di Manudin ya, belajar lagi yang banyak ya, biar tambah sesat ya. Ya, saya ini bukan pelajaran, ini bukan ya, pelajaran mata kuliah Bang Raja. Kiai Haji Madudin. Ini biologi, biologi. Kiai Haji Madudin tidaklah membahas genetika, jadi salah jurusan. Madudin kan bahas tentang nazab, nazab tapi bukan biologi. Ya, yang penting jangan ada caci maki, pelan-pelan saja. Dari tadi kan kita nggak ada caci maki, kita sama muslim tidak caci maki, nggak ada. Sama muslim nggak ada caci maki, nggak ada. Ya, oke, silakan Bang Raja. Apa yang ingin dipertanyakan apa? Dari yang Anda ketahui. Jadi gini, apa yang Anda sampaikan itu menurut saya 100% salah semua ya. Salahnya di mana? Coba dijelaskan. Sebentar. Terserah kalian mau bilang apapun, mau gen apa, intinya satu ya. Semoga Allah selalu berikan kalian umur panjang. Semoga apa yang kalian membenci para habib itu kalian diberikan kemudahan sama Allah ya. Diberikan umur panjang ya, selalu ya. Ya. Karena jangan sampai di kalian kita sama-sama mati di nanti kalian tidak dikenal sama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kalian boleh tanya Ustadz Adi Dayat tentang itu. Kalian udah paham lah, ya kan?
bahwa para habaib Abu Rizik Syihab apa mereka itu betul-betul langsung dari zuriat Nabi. Ya. Tapi kalian ini kan memang pembenci, dengki, kalian dengki, iri, akhirnya buat narasi seperti begini seperti Imanuddin. Ya kan? Benar nggak? Salah. Jangan begitu. Salah. Astagfirullahaladzim, Bang. Isbatnya mana? Kok Pak Bang? Intinya. Sama saya dulu selesaikan, sama saya dulu. Sehat selalu semuanya. Sama saya selesaikan dulu sama saya. Marwah Islam. Tunjukkan. Menjaga Kan marwah Rasul. Ini Bang, kita Anda kan mengakui kan. abang nggak benci sama habaib terserah. Tapi saya wallahi sampai saya meninggal pun saya tetap akan mencintai para habaib dan kiai dan ulama. Titik. Baik, terima kasih. Gantian saya ya. Ya iyalah, Gantian saya ya. Izin. Kang Raja, kamu Gantian saya ya, saya mau respon. Sebentar, saya mau respon ini sebentar, saja Mas. biar satu Boleh. yang Bang Ablu saja biar jelas. Jadi di sini saya tegaskan tidak ada yang benci Habib. Kita hanya mempertanyakan pengakuan atas nasabnya tersambung ke Rasulullah itu kepada golongan Habib. Ini yang kita bahas. Jadi kita tidak benci sama Habib. Kita menghormati ilmu, siapapun yang berilmu pasti kita hormati. Tapi urusan nasab ya kita pertanyakan karena ini nasabnya Oke, bagian Nabi, izin ya. bukan nasabnya Balawi. Itu ya kita diskusi dengan Oke. baik-baik. Monggo. Silakan Oke, Bang Ablu. saya mau respon dulu pertama untuk Bang Raja. Pertama, Bang Raja ketika mengatakan kita benci, resikonya berada di Bang Raja sendiri. Karena Bang Raja bukan Tuhan. Bang Raja tidak tahu kami benci atau tidak, itu satu. Yang tahu Allah. Allah yang tahu. Kedua, yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah menunjukkan kepada kita masing-masing jalan yang lurus. Ya, Bukan mana jalan benar, yang mana diseleweng-seleweng. salah, betul, mana Jalan yang benar, lurus, jalan yang benar. Sepakat ya? Sepakat. Saya sepakat kita berjalan di lurus, Anda sepakat berjalan kita di jalan lurus. Betul, Sama-sama Bang. sepakat kita. Wallahi saya setuju. Bagus Bang. Anda. Nah, oke, yang kedua, saya sampaikan bahwa Kiai Haji Imaduddin itu tidak berbicara soal genetika. Nasab iya, tapi kalau genetika lain jurusan abangku. Genetika itu wilayahnya biologi abang. Jadi beda jurusan. Nah, lanjutnya ya, saya tidak menuduh abang ini benci atau jahat atau bagaimana, tidak. Dan saya sarankan supaya abang pun tidak melakukan hal yang sama. Mengatakan kepada kita benci. Kita hanya menyampaikan, menginformasikan dan mengedukasi masyarakat. Ini loh, dari aspek genetik seperti ini bunyinya. Dari aspek kitab seperti ini bunyinya. Nah, apabila ingin membantah, silahkan bantah pula dengan ilmu. Itu yang saya harapkan dari Bang Raja. Silahkan dilanjut. Terima kasih. Ya. Jadi gini, Bang. Gini, Oke, Abangku. sebentar, Bang Raja mau menanggapi dulu atau berhenti di situ dulu? Kita kan ada tamu yang lain. Nanti kita diskusi siap, apa yang siap, penting Bang. bantahnya dengan ilmu ya. Sepakat tidak ada monggo, dimaki Bang. sama-sama. Kita adalah umat Muslim ya, saling menghormati. Itu Ya, lanjut, ada lanjut, ranah lanjut. benci di sini Bang Raja ya loh. Kita Izin masuk host sebentar saja host. Oke, Izin Gus masuk Aksen sebentar monggo, saja. yang lain Dan yang lainnya. Gus, monggo Gus. Jadi ketika awal-awal memang orang awam atau yang belum paham itu pasti framingnya, fitnahnya benci, membenci, memfitnah dan lain-lain. Ketika kita melihat daripada dawuh dari Imam Ibnu Hajar itu sangat jelas sebetulnya. Yang bagi likuli akadin ayyakuna lahu ghiratan fi hadan nasabi syarif wa dabtuhu hatta la yantasiba ilaiha sallallahu alaihi wasallam akadun illa bihaq. Coba diterjemahkan Raja. Coba dimaknai. Apa itu tadi? Kata Ibnu Hajar. Enggak paham habis. Lanjut aja, lanjut. Baik. Oke, lanjut Gus. Nah, karena Bang Raja belum paham. Ya. Jadi sekali lagi, yang bagi likulli akadin ayyakuna lahu ghiratan fi hadan nasabi syarif wa dabtuhu hatta la yantasiba ilaiha sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Jadi bagi tiap orang, ya, tiap-tiap orang yang di sini adalah umat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang peduli, yang mempunyai giroh, peduli, cinta, ya, dan juga senang terhadap nasab mulia baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus dia mendobitnya. Mendobit itu bisa mempertanyakan, bisa memeriksa, kemudian bisa meneliti, bisa meminta bukti. Itu adalah mendobit. Agar orang itu tidak mudah menisbahkan kepada nasabnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan benar. Nah ini umat, ya, karena cintanya, karena senangnya, karena peduli kepada nasab mulia baginda Nabi Muhammad SAW, ini ada nasab yang mencurigakan, ya, nasabnya Pak Alwi, nasabnya Habaib. Ini karena cintanya umat, maka dipertanyakan sebagai bentuk apa? Giroh, gitu. Sebagai bentuk kepedulian. Nah, ini ketika ditanyakan, ternyata, ya, setelah diteliti di kitab-kitab nasab, kemudian para ahli nasabah, kemudian melalui ilmu filolog, arkeolog, kemudian ilmu genetik, ilmu medik, ternyata Habaib Pak Ali ini sama sekali
bukan keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ketika orang yang mengetahui seperti ini, kok dia diam, itu hukumnya haram. Karena apa? Karena apa? Kenapa hukumnya haram? Karena ini termasuk istihqar bihaqqi al-Mustafa, merendahkan, menistakan, menghina hak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika orang yang mengetahui ini bahwa habaib bukanlah dzurriyyatur Rasul, maka apa kata Imam Malik? Satu, ketika ada nasab yang menisbahkan diri kepada Rasulullah dengan dusta, dengan bohong, maka satu, pukullah dia dengan pukulan yang sangat keras. Yang kedua, viralkan, sampaikan kepada masyarakat, umumkan bahwa nasabnya adalah nasab palsu. Yang ketiga, penjarakan dia dengan waktu yang sangat lama sehingga dia bertobat. Ini bukan karena benci, saudaraku, tetapi karena peduli, karena cinta, karena senang kepada nasab mulianya baginda Nabi Muhammad SAW agar tidak terkotori. Begitu, saudaraku. Silakan. Host, terima kasih. Ya, terima kasih Gus Raden. Wah, pemaparannya sangat gamblang ya, dari Ibnu Hajar Al-Haytami jelas ya, termasuk dari Imam Malik ya, tentang penisbatan nasab kepada Rasulullah dengan dusta dan bohong. Satu, wajib dipukul dengan keras, dua, wajib diviralkan, tiga, wajib dihukum ya dalam tempo yang lama sampai bertobat. Silakan saja, monggo kalau ada penjamin silakan yang ingin menang. Aku mau tanya saja sama Gus apa tadi itu. Kalau menurut Anda itu Habib Umar bin Hafiz itu keturunan Nabi apa enggak? Anda mau tanya nih. Habib Umar bin Hafiz itu bukan keturunan Rasul, bahkan bapaknya Habib Umar bin Hafiz ini terkontaminasi sebagai seorang komunis. Silakan Anda silakan Anda buka data, dan silakan Anda buka catatan sejarahnya Yaman Selatan, dan silakan tanyakan kepada orang-orang Yaman Utara. Silakan, saudaraku. Kantor itu Robito Alawiyah di Jakarta nggak? Pernah nggak? Kenapa? Pernah nggak itu kantornya Robito Alawiyah di Jakarta? Pernah nggak? Kantor Robito Alawiyah itu adalah ormas, organisasi masyarakat biasa. Dia bukan nakobah, dia bukan nakobatul asrof, bukan pencatat keturunan Rasulullah, bukan. Turun kemana, ke mereka, ke siapa gitu loh Gus, biar tahu. Bagaimana? Makanya Gus ke sana biar tahu nasabnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini kan ya silakan Robito, ketika ada umat mempertanyakan, silakan, inilah buktinya, inilah kitab nasab, inilah ahli nasabnya, ya kan, inilah ilmu genetik DNA-nya, begitu saudaraku. Oke. Gus, gini loh. Ya itu kan menurut Gus ya dan teman-teman lain, tapi menurut Anda pribadi ya. Bukan menurut saya, itu menurut ulama sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sekelas Imam Malik, bukan menurut saya. Saya cuma menyampaikan, saudaraku. Sama, kayak tuan guru saya juga menyampaikan begitu, bahwa para habaib itu. Apa dalilnya, saudaraku? Apa dalilnya, saudaraku? Gitu loh. Jadi dan ulama ahli nasab gini, saudaraku ya. Apa dalilnya? Coba sebutkan. Ketika berhujah itu harus ada dalil, saudaraku. Harus ada referensi, harus ada sumber. Iya betul Gus. Jadi gini, kita ini kan sudah diajarin tuan guru kita bahwa mencintai dzurriyyah Nabi itu, ya toh, itu sama aja kita mencintai tuan guru kita seperti kita mencintai habaib, ulama. Kita mencintai dzurriyyah Nabi itu wajib, saudaraku. Iya betul, makanya wajib. Dan dzurriyyah Nabi itu adalah Sayyid dan Syarif, bukan Habib. Makanya Gus bilang kan, Gus tadi disampaikan. Bukan bahwa Habib, tapi Sayyid dan Syarif. Betul. Nah, sekarang aku mau tanya Bu, itu marga apa aja kalau Sayyid dengan Syarifah itu marga apa aja? Aku pengen tahu. Bagaimana? Kalau Syed dengan Syarifah itu marga-marga apa? Kalau dari keturunan Nabi marga apa aja? Enggak, ya Allah, Robi. Gini saudaraku ya, sedikit saja. Contoh Wali Songo dan keturunannya itu adalah mereka adalah Sayyid maupun Syarif, yang mereka tidak mau mengunggulkan nasabnya, tetapi dengan ilmunya mereka menyembunyikan nasabnya. Karena apa? Karena mengajarkan ilmu. Begitu saudaraku. Jadi nakobatul asrof, ya, nakobah pencatat dzurriyyatur Rasul, pencatat keturunan Rasul, ini tersebar. Nakobah besar 14 nakobah besar yang ada di dunia ini, saudaraku. Ya. Kalau memang betul-betul habaib atau Pak Alwi itu adalah dzurriyyatur Rasul, ya, kenapa mereka tidak ada satupun yang mendapatkan isbat sah dan nasab dari nakobatul asrof, pencatat keturunan Rasul, misalkan dari nakobah Lebanon, misalkan Irak, misalkan. Kenapa mereka ditolak? Dan itu tertuang di dalam kesimpulan hasil musyawarah seluruh nakobatul asrof, 14 nakobah internasional itu di dalam suatu kitab Suyuful Mujriyah. Itu sudah sangat jelas, saudaraku. Ya, gini, kalau menurut saya Bang Agus ya, kalau saya pribadi, semakin
banyak orang yang membenci para habaib, semakin ribuan orang yang mencintai para habaib. Baik, saya melepas diri dari orang-orang yang selalu menurut saya. Karena ketika kita berdiskusi, itu harus ada referensi data, bukti, kemudian sumber, harus ada dalil untuk berhujah. Terima kasih saudaraku. Silakan dilanjut. Saya tidak mau menanggapi ketika itu adalah menurut saya. Mohon maaf saudaraku. Silakan. Ya, oke. Mungkin saya ngomong, Gus. monggo silakan, Cahling, monggo. Raja tadi ada ancaman buat saya. Ayo ngopi ketemu di Bangil gini loh. Kapan Ya, dari tadi? itu diabaikan saja, enggak apa-apa, diabaikan saja. Jadi kita sebagai umat Islam itu lebih mengedepankan kebijaksanaan. Jadi ketika ada emosi sesaat, itu Soalnya Bangil Betul, Paman. damai, udah dengan sosok seorang raja ke Bangil Alhamdulillah, semakin dicintai buka matamu, Gus. Betul, Bang Parman. tadi. Ya mohon maaf, satu kalimat lagi. Kalau ukuran sebuah kebenaran adalah banyak dan mayoritas, tentu saja Guns N' Roses itu yang pendukungnya banyak. Tentu saja dia benar. Kalau ukurannya menurut Anda seperti itu. Terima kasih. Ya, nyatanya begini ya, abang-abangku, saya akidah. Nyatanya ketika para habaib ada takbir akbar, Maulid Nabi, Masya Allah ribuan jamaah banyak membludak. Itu kan berarti mereka mencintai para Dewa 19 juga ketika membuat konser juga banyak, penuh satu stadion. Bukan hanya 100-200 Assalamualaikum orang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Ya, Raden. ini Usman bin Yahya. Bang Rajawali. Kalau ngomong-ngomong banyak-banyakan, pengikutnya Fir'aun itu lebih banyak. Dan dia mengaku sebagai itu. Kalau ngomong-ngomongin banyak-banyakan, tetapi yang kita tahu sekarang, karena ketiadaan dalil dan hujah, mereka mencoba memobilisasi umat dan mempropagandakannya. Gimana propagandanya? No, lihat no, Habib yang kata kalian itu bukan keturunan Rasulullah. Oh, masih banyak pengikutnya. Tetapi yang kita saksikan dan yang kita lihat benar adanya, ilmu pengetahuan tidak bisa dilawan. Siapapun yang akan melawan, siapapun yang melawan ilmu pengetahuan akan tergerus oleh zaman. Dan kita sekarang ini tidak bicara zaman. Baru 4 tahun kajian ilmiah ini bergulir, kita saksikan haul Solo yang entah kapan itu Solo meninggal, kok dihauli dari 2021 dan sekarang kita saksikan perbedaan jumlah yang hadir. Begitu, kalaulah benar mereka sebagai keturunan Rasulullah, saya umat muslim di Nusantara, di Indonesia, dengan segala kerendahan hati, wahai para habib, kami di sini pecinta, bukan pembenci. Masya Allah, jangan astagfirullahaladzim dibilang pembenci kita. Kita ini pecinta, tetapi kita ingin mencintai yang benar, bukan salah mencintai dibenarkan. Kita ingin mencintai yang benar. Agama Islam ini agama hudah, agama ilmu, agama dalil yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, ya kan? Dan yang apa pertanyaan-pertanyaan kita yang kita ini ingin mencintai yang benar benar keturunan Rasulullah. Ketika itu kita ingin kita ingin menanyakan itu, kenapa dijawab dengan framing, penggiringan opini, bahkan menuduh kita sebagai pemecah belah umat. Padahal niat kita ini, Masya Allah, kita ingin mencintai yang benar. Sekali lagi, kita ingin mencintai yang benar, bukan salah mencintai dibenarkan. Cuman itu doang, dengan segala kerendahan hati. Kalaulah Habib-Habib ini peduli dengan umat muslim di Nusantara, kalaulah Habib-Habib ini peduli dan sayang sama umat muslim di Nusantara ini, kalaulah mereka benar keturunan Rasulullah, kalau tidak ada data gitu, hadirkan aja saudara-saudaranya nakobah yang 14 yang sudah diakui kredibilitasnya sebagai nakobah pencatat nasab mulia yang tersambung ke Rasulullah. Mau yang dari Irak, dari Maroko, datangkan saja. Kok nggak bakalan mahal-mahal ini kalau sama saudara sendiri? Itu yang hadir di Haul Solo kan katanya banyak. Patungan aja seorang 2.000 rupiah. Insya Allah bisa mendatangkan itu demi gitu loh ya. Jangan sampai ada gaduh lagi di muslim. Kita ini sesama muslim loh. Kita sesama muslim. Kalau sampean itu merasa benar, tolong lihat kebenaran di sisi kami. Kebenaran yang di sisi kami meyakini kebenaran. Tolong lihat kebenaran kami ini berdasarkan apa. Karena saya sudah melihat juga kebenaran di sisi kalian itu cuman nggak ada dasarnya. Dasarnya cuma husnudon doang. Dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan dari awal kita ingin mencintai yang benar, bukan salah mencintai dibenarkan. Ngerti nggak maksud aku? Tangkap nggak apa maksud aku? Tangkap, Bapak. Itu aku mencoba segamblang mungkin, segamblang mungkin obrolan di warung kopi aku naikkan ke Komal sini. Karena kalau ngobrolan di warung kopi semua muhibin itu bisa menangkap. Insya Allah saya meyakini itu. Oke. Begitu loh Raja Amar. Ya.
Izin, saya mau Oke, ini kita singkapi dari segi ilmu genetik ya Bang Raja dan teman-teman semuanya. Biar kita yakin ya, karena untuk ilmu kekinian itu genetik itu bisa jadikan satu rujukan ya yang sangat kuat ya. Silakan Bang Apluk. Iya, sebelum saya masuk ke materi genetik, saya mau menyambung Pak Dokter, terima kasih. Bang Usman bin Yahya bahwa apa yang disampaikan memang betul gitu ya. Kita itu tidak dalam ranah kebencian, tapi selalu di framing membenci. Kita tidak dalam ranah memecah belah, tapi selalu di framing sebagai pemecah belah. Padahal pijakan-pijakan argumentasi kami itu selalu solid dan ada. Artinya kami itu berbicara berdasarkan fakta dan data, bukan berdasarkan keyakinan melulu. Keyakinan yang tidak didukung dengan fakta dan data alias narasi. Kami tidak berbicara narasi saja. Kami berbicara dengan fakta-faktanya dan data-datanya. Ini loh faktanya dan ini loh datanya. Dan kami beritahukan kepada umat, kepada masyarakat, ini umat, ini masyarakat, ini faktanya, ini datanya. Silahkan kalian pikir. Kami kembalikan kepada orang yang mendengar. Supaya apa? Kami mengajak supaya sama-sama berpikir. Ini yang ada faktanya, ini yang tidak ada faktanya. Ini yang ada datanya, ini yang tidak ada datanya. Mengajak untuk berpikir, artinya mengajak untuk sama-sama cerdas dan pintar. Sama-sama, bukan hanya dijejelin keyakinan. Yakin lu, kalau lu nggak yakin masuk walat lu. Kita tidak mengajarkan itu. Tapi kita mengajarkan, ayo sama-sama yuk, berpikir yuk, bareng-bareng yuk. Dengan demikian, semuanya jadi pintar. Tidak hanya sekelompok orang saja yang pintar. Nah, sekarang saya kembali ke materi soal genetika. Gitu ya. Jadi begini, seandainya ya Habib ini yang dari kalangan haplogrup G bisa menunjukkan fakta dan data genetika. Fakta dan data genetika yaitu memiliki kerabat haplogrup G dari kalangan Bani Hashim, dari kalangan Bani Quraisy, dari kalangan Bani Adnan. Baru 3 saja saya sebut, itu sudah banyak kabilah-kabilahnya. Kalau mereka bisa menunjukkan ini haplogrup G dari kalangan Bani Hashim, ini haplogrup G dari kalangan Bani Quraisy, ini haplogrup G dari kalangan Bani Adnan, sampai dengan kalangan Bani Yakub sekalian. Bani Yakub itu artinya Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak ya, Nabi Ishak. Sampai mereka bisa menunjukkan hubungan kekerabatan genetikanya dengan fakta dan datanya, saya diam. Yang bisa menggagalkan saya berbicara itu adalah fakta dan data, bukan cuap-cuap. Bukan narasi. Kalau dibantah dengan narasi, saya makin nyocor kemana-mana, lari kemana-mana omongan saya. Karena tidak ada fakta dan data, ngapain saya jawab dengan fakta dan data? Artinya ilmu dilawan dengan ilmu. Itu prinsipnya. Nah kembali lagi, seandainya haplogrup G, kelompok Ba'alwi yang haplogrupnya G, sudah terbukti G, bisa menunjukkan kerabat-kerabat genetikanya dari kelompok Bani Hashim, kelompok Bani Quraisy, kelompok Bani Adnan, kelompok Bani Yakub, memiliki kekerabatan genetik, saya diam. Percayalah sama saya diem, gak akan banyak bicara. Demikian dari saya, silakan dilanjut. Oke, ada tamu ya, Bang Raja Wali. Assalamualaikum Bang Raja Wali. Monitor. Baik, sebentar ya, saya izin dulu untuk host. Terima kasih kesempatan waktu dan tempatnya untuk saudara-saudaraku yang lain. Salam perjuangan. Bang Raja, mohon maaf ya kalau ada saku lisan, ada kesalahan kata-kata dari saya, mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan muslim saudara aman, senantiasa memberikan berkat dan rahmat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini loh Bang Raja. Jadi gini loh. Kalau mau membantah silakan dengan data gitu loh, dengan bukti. Jadi enak perdebatan kita itu saling tukar apa ya? Tukar pengalaman, tukar ilmu. Ini loh buktinya, aku punya bukti ini. Soalnya apa? Yang dihadirkan ini protesis ini dengan bukti apapun yang kita ucapkan itu entah itu bukti dari panggung ceramah-ceramah Habib atau dari kitab-kitabnya para Ba'alawi ini pasti bawa data gitu aja. Monggo yang lain terus Ya, gak usah digedein. Bang, aku izin dulu ya, setuju, sepakat. Siap, Bang Raja. Soalnya begini loh. Aku minta maaf abang semua kalau ada salah kata juga tadi. Sama-sama Bang. Kita sama muslim kan bersaudara dari mana-mana tetap saudara. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Nah iya. Ya, saya kira jelas sudah. Ketika kita teliti detail nasab Habib Ba'alawi ini dari berbagai disiplin ilmu akhlak adab, catatan kitab-kitab nasab, catatan kitab sejarah, ilmu genetika, itu sudah jelas kok. Kalau kita mau mencari kebenaran bahwa Habib Ba'alawi ini bukan juriah Nabi, itu sudah jelas kalau kita mau.
mencari kebenaran. Tapi sayangnya para Habib dan Wahibinya itu kan yang dicari bukan kebenaran, tapi pembenaran. Kalau kita mau objektif terhadap ilmu, saya kira sudah terang benderang ilmu itu memaparkan terkait dengan genetik Habibah Alawi misalnya. Itu kan jelas sudah ada dari kalangan Habibah Alawi ini 180 orang. Dari kalangan mereka itu kan sudah diambil sampelnya. Ya ternyata sama haplogrupnya G, yaitu dari Yahudi Askenazi. Nah, ketika mereka menolak kebenaran itu akan menjadi sampah-sampah peradaban. Karena sekarang ini umat sudah mulai cerdas, tidak lagi berdasarkan husnudon, tidak mudah menerima hal-hal yang tidak objektif saya kira, terkait ilmuwan. Dan sekarang ini kan sudah saatnya kita sebagai umat Islam kritis terhadap apa-apa yang selama ini mereka lakukan, seperti pengakuan-pengakuan yang tanpa data. Itu wajib sebagai kita umat Islam itu menanyakan, karena kita ambil dari contoh para leluhur kita ketika bersikap husnudon, bersikap baik terhadap Habibah Alawi ini dibalas dengan apa? Dengan air tuba. Mereka semakin kurang ajar terhadap umat Islam dan para kiai-kiai kita, menganggap dirinya itu lebih mulia selain daripada golongan. Itu tidak boleh dibiarkan, saya kira. Harus kita tentang dan harus kita koreksi. Iya, Itu betul. tadi yang masuk itu kan kalau di komalnya itu waduh luar biasa kan. Itu yang menantang 10 PWI 1 banding 1 dengan dia itu. Jadi begini loh. Iya, luar biasa. Tentang Cagling untuk ketemu Dimbangan ya Cagling tadi ya. Iya.